Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Wajah Lei Ying dan Yan Jin nampak berubah saat mendengar itu, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan klan Lei saat mereka berada di klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis saat melihat keterkejutan Lei Ying dan Yan Jin. Dia perlahan melangkah ke celah spasial bersama api hitam dan lainnya, bahkan Gu Yuan tidak berani gegabah untuk menyerang di sekitar penghalang segel hitam besar. Mata Hun Tiandi tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam celah spasial. Kamu adalah Xiaoyan itu? Gyoktu seharusnya ada di tanganmu. Setengah bulan lagi di pegunungan langit pemakaman, bawalah batu Gyoktu itu jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, kata Hun Tiandi sebelum akhirnya menghilang ke celah spasial bersama api hitam dan lainnya. Seluruh pegunungan menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan menutup. Banyak ahli klan Gu nampak suram karena telah kehilangan Gyokku no Tuse. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Setelah penghalang segel hitam menghilang, klan Hun ingin menggunakan ayahnya untuk ditukar dengan Gyokku no Tuse. Setengah bulan lagi, gumam Xiaoyan mengatupkan giginya. Ekspresi Gu Yuan nampak suram saat dia melihat tempat Hun Tiandi menghilang. Tiga iblis tua di belakangnya juga nampak kusam. Mereka tidak menyangka api hitam tidak hanya sepenuhnya pulih, bahkan telah maju ke bintang 9 doseng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin membantu, kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran besar. Sesaat kemudian cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan riak di cincin. Klan Lei dan klan Yan telah kehilangan Gyokku no Tuse. Kata Yan Jin dan Lei Ying hampir bersamaan, menyebabkan wajah Gu Yuan dan tiga iblis tua sedikit berubah. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya, mereka telah menyerang klan Yan dan Lei saat mereka menyerang klan Gu. Gyokku no Tuse milik kepala klan berdua telah ditempatkan di tempat yang paling dijaga ketat. Selain itu klan Hun telah meluncurkan serangan besar pada klan Gu, di mana mereka akan menemukan kekuatan untuk menyerang secara terpisah seperti itu. Kata Gu Dao sedikit mengerutkan keningnya. Dari informasi yang saya terima, ada seorang panatua yang juga mengkhianati kami dan mencuri giok itu untuk diserahkan ke klan Hun, kata Lei Ying dengan ekspresi suram. Kita akan membahas masalah ini. Sekarang masalah ini telah berkembang sejauh itu, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat cara klan Hun, jelas mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup, kata Gu Yuan sedikit mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasinya. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju ruangan besar. Xiaoyan, kamu juga harus masuk, kata Gu Yuan. Xiaoyan dan Sun Er dengan cepat mengikutinya. Di dalam ruangan besar nampak semua orang sudah berkumpul, semuanya, setiap orang harus menyadari teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah hal paling menakutkan dari klan Hun. Kata Gu Yuan menghela nafas dengan agak suram dan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Hun Tiandi mungkin benar, jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Sepertinya kita masing-masing tidak bisa menandingi kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat ini. Api hitam juga telah menelan kepala klan Tunling membuat dia memiliki kemampuan melahap dari klan Tunling. Selain itu dia adalah bintang 9 doseng, ditambahkan dengan Hun Tiandi yang juga bintang 9 doseng, keduanya sangat merepotkan untuk dihadapi. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil untuk menghancurkan klan Hun, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Kepala Gu Yuan, maksudmu membentuk aliansi untuk bertarung dengan klan Hun, kata Lei Ying sedikit mengerutkan keningnya. Tidak ada pilihan lain, kekuatan yang ditunjukkan klan Hun bukan kaleng-kaleng. Selain itu mereka masih belum menunjukkan jurus pamungkas yang lain. Klan misterius ini memang sulit untuk dihadapi, kata Gu Yuan. Aliansi mungkin saja bisa mengatasi masalah itu. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 Gyoktu Se. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan bisa mengetahui tempat rumah Dewa Kuno Tuse dan memasukinya. Pada saat itu kemungkinan Hun Tiandi akan mencapai Doudi. Pada akhirnya seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun, kata Yan Jin dengan ekspresi serius. Bukankah potongan terakhir Gyoktu Se ada di tangan Xiaoyan?
Gumam beberapa panah tua tiba-tiba beralih ke Xiaoyan, mereka semua telah mendengar apa yang telah dikatakan Hun Tiandi saat itu. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya di depan banyak tatapan mata saat berbicara dengan suara yang dalam, "Aku harus menyelamatkan ayahku. Kamu harus menyadari akibatnya jika Hun Tiandi berhasil mendapatkan Giok Tuse terakhir dan memasuki rumah Dewa Kuno Tuse," kata Yanchin mengerutkan keningnya. "Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan kekuatan dengan cepat dalam setengah bulan, kita harus merebut Giok Kuno Tuse dari tangan klan Hun," kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Lei Ying dan Yan Jin sedikit terguncang saat mendengar itu, mereka akhirnya benar-benar akan terlibat dalam perang besar dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya saat Sun Er memegang tangannya, dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya sebelum melihat ke arah Gu Yuan. "Paman Gu, apakah ada cara untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan di makam surgawi?" tanya Xiaoyan. Keterkejutan melonjak di wajah Gu Yuan, Lei Ying dan lainnya saat mendengar itu, namun Gu Yuan nampak menghela nafas saat dia berkata, "Aku khawatir itu tidak mungkin." Xiaoyan terdiam sesaat saat mendengar itu, "Aku ingin memasuki makam surgawi lagi, apakah Paman Gu memiliki cara untuk melakukannya?" tanya Xiaoyan. Gu Yuan terkejut saat mendengar itu, dia ragu sejenak sebelum mengangguk perlahan. "Jika kamu bersikeras melakukannya, saya akan mengirimmu masuk. Kamu mungkin dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan dirinya kembali," kata Gu Yuan. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan dan lainnya melayang di langit. "Xiaoyan, makam surgawi hanya dibuka setiap 20 tahun sekali. Kalau kita hitung waktunya, masih ada beberapa waktu lagi sebelum dibuka," kata Gu Yuan sambil meletakkan kedua tangannya di belakangnya. "Aku akan dengan paksa merobek garis retakan spasial di makam surgawi dan membiarkanmu masuk, namun kamu harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari setahun di makam surgawi, jika tidak kamu akan ditolak makam surgawi," kata Gu Yuan. "Aku akan merepotkan Paman Gu," kata Xiaoyan mengangguk. "Apa kamu yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk?" kata Gu Yuan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiaoyan dan melambaikan tangannya menyebabkan ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi dan dengan paksa membentuk celah spasial. "Xiaoyan, cepatlah kembali," kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk, tangannya dengan lembut menepuk pundak Sun Er di sampingnya sebelum melesat ke dalam celah spasial dan menghilang. Gu Yuan memandang Sun Er yang cemas dan tanpa sadar tersenyum. "Tenang, tidak ada yang akan terjadi padanya," kata Gu Yuan. Sun Er hanya mengangguk lembut saat mendengar itu. Ruang berkabut di dalam makam surgawi tiba-tiba menjadi terdistorsi ketika Xiaoyan muncul dan melangkah di udara. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya dan mengepak saat dia dengan cepat bergegas menuju bagian terdalam makam surgawi. Banyak tubuh energi mengungkapkan keterkejutan setelah merasakan tekanan kuat yang sedang terbang melintasi langit, namun tak satu pun dari mereka yang berani menghentikan Xiaoyan saat merasakan kekuatannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat Xiaoyan yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu 1 jam. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat dalam ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di tempat puing-puing yang hancur dengan pedang merah besar di sampingnya. Ada banyak tubuh ilusi di sekitar puing-puing yang hancur itu, namun wajah mereka nampak segan dan takut saat melihat sosok manusia dengan baju armor merah sedang duduk di sana. Tak satu pun dari mereka berani mengganggunya. Namun suara angin deras yang sedang bergegas di langit menyebabkan banyak tubuh energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak 9 Douzun tiba-tiba berdiri, mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah Xiaoyan bergegas. "Ini adalah wilayah Sue Dao, siapa yang begitu berani bertindak sombong?" Sue Dao membuka matanya saat merasakan sosok yang bergegas, dan mengerutkan keningnya saat melihat ke arah suara itu berasal. Dengusan dingin tiba-tiba terdengar saat pedang Sue Dao melesat ke arah Xiaoyan, namun satu suara benturan terdengar ketika pedang merah tiba-tiba ditembakkan kembali ke pilar batu dan menancap di tanah dengan dalam tak jauh di depan Sue Dao. "Sue Dao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menyambut saya dengan keras, bukan?"
Ekspresi Sue Dao langsung berubah saat mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan begitu terkejut ketika melihat Xiaoyan menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Itu manusia, daging yang enak, seru beberapa tubuh energi dengan keserakahan muncul di wajah mereka saat melihat Xiaoyan. Beberapa dari mereka yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu? Kata Sue Dao menatap Xiaoyan dan matanya tiba-tiba melebar, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang douzun yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya, namun sekarang dia bisa merasakan bahaya dari Xiaoyan. Sue Dao tiba-tiba melihat beberapa tubuh energi yang mengelilingi Xiaoyan dan ekspresinya segera menjadi dingin. Ini adalah tuan muda klan Xiao, apakah kalian berani menyentuhnya? Teriak Sue Dao segera melambaikan tangannya menyebabkan beberapa tubuh energi itu segera terhempas ke tempat yang agak jauh. Setelah itu dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan. Sepertinya saudara Xiaoyan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan bukan? Masih ada beberapa orang yang merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Kata Sue Dao dengan senang. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, kata Xiaoyan tersenyum. Ini masalah kecil, saudaraku. Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerangmu di makam surgawi ini hanya akan berakhir dengan kematian, kata Sue Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Xiaoyan akhirnya tiba di bagian terdalam makam surgawi dan perlahan berjalan ke arah makam kuno yang dia lihat saat itu. Saudaraku, aku akan pergi dulu, kata Sue Dao tidak berani melangkah maju lebih dekat, sebelum membungkuk dan melesat pergi dari tempat itu. Xiaoyan memperhatikan makam di kejauhan dan perlahan berjalan mendekatinya sebelum berlutut di tanah saat berkata, Xiaoyan menyapa leluhur, berhentilah berlutut, anak kecil. Xiaoyan tertegun saat mendengar suara yang akrab itu dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Xuan bersandar di makam dengan senyum hangat di wajahnya. Bintang 6 doseng tingkat menengah, jiwa langit yang sempurna, dan api lotus iblis gumam Xiao Xuan saat matanya menyapu tubuh Xiaoyan sebelum dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan sambil memuji, anak kecil, kerja yang bagus. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Katakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini, kata Xiao Xuan tersenyum. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mulai menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi yang sedang dia hadapi. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuanku datang ke makam surgawi adalah untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika leluhur bisa bergabung dalam pertarungan, klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah, kata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Xiao Xuan. Menghidupkanku kembali. Gumam Xiao Xuan terkejut saat mendengar kata Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat berkata, saat ini, saya hanyalah sebuah jiwa. Selain itu jika bukan karena spiritualitas makam surgawi, saya sudah menghilang dari dunia ini. Saya khawatir tidak bisa dihidupkan kembali. Itu tidak mungkin terjadi, kata Xiao Xuan. Apakah itu benar-benar mustahil? Kata Xiaoyan menghela nafas. Aku tidak tahu apakah ada cara bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin hanya Doudi yang bisa menemukan caranya, kata Xiao Xuan tersenyum tipis. Doudi. Gumam Xiaoyan tersenyum getir, di mana seorang ahli seperti itu bisa ditemukan? Jangan buang waktumu pada orang sepertiku yang sudah mati, kata Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap Xiaoyan di depannya dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut saat dia berkata, kamu bisa mendapatkan kekuatan seperti itu tanpa mengandalkan garis keturunan apapun. Sejujurnya, aku sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao pada akhirnya akan menjadi luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapanku. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 Gyoktu potongan terakhir di tanganmu, dan harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu. Jika klan Hun bisa mengumpulkan semua giok kuno dan mereka akan bisa memasuki rumah dewa kuno Tusi dan membukanya, kata Xiao Xuan sedikit mengerutkan keningnya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya yang ada di dalam rumah dewa kuno Tusi? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk mencapai Doudi? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Doudi.
Gumam Xiao Xuan dengan lembut menyebutkan nama ini, sepertinya tidak ada Doudi yang muncul di benua Doci ini dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang tahu apa alasannya, ahli seperti itu hanya ada dalam legenda, sangat sulit berlatih untuk maju ke Doudi. Saat itu, aku telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika aku mencapai puncak 9 doseng, namun aku akhirnya kembali dengan kegagalan, tapi aku juga menemukan sesuatu melalui kegagalan itu, kata Xiao Xuan dengan kilatan melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.